Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, seluruh stadion terdiam ketika pemuda berjubah hitam itu mengepakkan sayapnya dan menggantung di udara. Wajah Sukian di kursi juri juga agak tertegun, namun matanya secara alami jauh dari apa yang orang lain bisa dibandingkan. Ini karena tatapannya sekali lagi menyapu sayap di punggung Xiaoyan. Pandangan tertegunnya perlahan-lahan berubah menjadi pemahaman yang tiba-tiba. Ini sebenarnya teknik terbang Dou. Ini benar-benar tidak terduga bahwa bocah ini bisa bahkan mendapatkan teknik Dou yang langka seperti itu, gumam Sukian. Saat Sukian menunjukkannya, tetua lainnya juga tiba-tiba memahami. Orang biasa mungkin tidak mendengar banyak tentang teknik terbang Dou, namun dengan pengalaman mereka telah mendengar sedikit tentang teknik Dou yang sangat langka. Untungnya, saya hampir berpikir sejenak di sana bahwa anak kecil ini telah maju ke kelas Dou Wang. Beberapa tetua diam-diam menyeka keringat dingin di dahi mereka. Mereka telah berjuang keras selama beberapa dekade untuk mencapai kekuatan mereka saat ini. Jika pemuda di bawah ini yang belum genap 20 tahun telah mencapai langkah ini, mereka akan benar-benar merasakan duka cita dan kemarahan. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah orang itu juga adalah seorang alkemis tingkat 5. Suasana sunyi di arena berlanjut untuk jangka waktu tertentu. Akhirnya secara bertahap sekali lagi menjadi aktif. Ada juga beberapa orang di platform tinggi yang telah mengenali asal-usul sayap di punggung Xiaoyan dan menghela nafas lega karena ini. Segera ada kecemburuan di dalam arena. Teknik terbang Dou mungkin tidak sebanding dengan sepasang sayap Douki yang benar, tapi itu masih bisa memungkinkan seseorang untuk terbang di langit. Ini adalah target yang banyak orang telah kejar, terutama ketika kelas Dou Wang sangat jauh. Seseorang tidak tahu kapan tepatnya sebelum seseorang dapat berlatih sampai tingkat itu. Ini benar-benar teknik terbang Dou. Wajah kusam Yao Sheng di arena juga berangsur-angsur pulih. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Xiaoyan belum maju ke kelas Dou Wang. Ketika dia dengan hati-hati mempelajari bentuk sayap ungu hitam, jantungnya tiba-tiba mengerti. Tubuhnya yang tegang juga mulai perlahan santai. Yao Sheng tidak akan terlalu takut padanya selama pihak lain belum benar-benar mencapai kelas Dou Wang, bahkan jika lawannya memiliki keunggulan terbang. Kaki Yao Sheng berdiri di air hitam aneh yang menutupi seluruh arena. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiaoyan di langit sebelum berbicara dengan senyum dingin. Saya tidak percaya Anda bisa terus berada di langit. Menurut pengetahuan saya, terus menampilkan teknik terbang Dou menghabiskan banyak sekali Douki kan? Ucap Yao Sheng. Yao Sheng memegang sepasang belati hitam gelap dengan erat. Dia tersenyum dingin saat dia menyaksikan Xiaoyan yang diskors di udara. Dia tergantung di udara. Dia tidak menggerakkan tubuhnya sedikit pun, karena Xiaoyan memiliki keuntungan berada di langit. Jangkauan serangan Yao Sheng tidak bisa mencapainya. Jika dia dengan paksa melompat ke udara dan menyerang, maka dia akan menjadi papan target pihak lain. Oleh karena itu, tetap diam selama momen semacam ini adalah pilihan terbaik bagi Yao Sheng. Ini memang cukup merepotkan. Xiaoyan perlahan mengepakkan sayap di punggungnya saat tubuhnya turun perlahan. Douki berwarna hijau membentuk cahaya energi redup di permukaan tubuhnya. Penguasa berat hitam gelap juga sepenuhnya telah tertutup oleh Douki. Tatapannya menatap tajam ke arah Yao Sheng di arena, sementara cahaya perak sama tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya. Sesaat kemudian, sayap di punggungnya mengepak meminjam kekuatan angin. Gerakan 3000 petir dilepaskan ke batasnya. Itu datang ke titik di mana selain beberapa orang-orang yang tersisa hanya bisa melihat tubuh Xiaoyan gemetar
sebelum meninggalkan bayangan yang terlihat sebagian di langit. Lonjakan tiba-tiba dalam kecepatan Xiaoyan menyebabkan ekspresi Yao Sheng berubah sedikit. Sebelum Xiaoyan tiba secara pribadi, kekuatan dan kecepatannya sudah menyerang, menyebabkan air hitam di tanah terbang. Sebuah bayangan hitam samar tiba-tiba muncul di mata Yao Sheng. Kakinya bergerak sedikit dan tubuhnya tampak seperti seluncuran es saat dia teleport di atas air hitam. Saat tubuhnya bergerak, penguasa yang berisi suara angin deras yang tajam juga bersarang di dekatnya. Saat itu datang dan bergeser ke bawah sambil membawa gelombang rasa sakit yang menyala-nyala. Tingkat respon yang Xiaoyan gunakan untuk mengubah serangannya jauh melebihi harapan Yao Sheng. Oleh karena itu, ketika penguasa berat berubah arah, seluruh tubuh Yao Sheng ditutupi dengan keringat dingin. Pada saat yang kritis ini, kakinya di atas air hitam tampaknya telah tergelincir tanpa berpikir, menyebabkan tubuhnya jatuh ke belakang. Saat dia jatuh ke air, dia dengan cerdik menghindari penguasa yang berat. Bung! Ketika tubuh Yao Sheng mendarat di air hitam, dia tidak hanya menerima sedikit pun perlawanan, tetapi dia juga berakhir seperti ikan di dalam air. Tubuhnya terbaring di air dan melintas dengan cara yang aneh. Kedua lengannya bergetar dan belati hitam gelap itu seperti ular berbisa, membawa angin padat dingin saat mereka menusuk ke dada Xiaoyan. Bung! Saat belati hampir mencapai tubuh Xiaoyan, angin tak terlihat kuat tiba-tiba ditekan. Sambil diblokir oleh angin ini, serangan Yao Sheng berhenti sejenak. Di sisi lain, Xiaoyan meminjam kekuatan dorongan ini dan sekali lagi melompat ke udara, melarikan diri dari jangkauan serangan Yao Sheng. Selama pertarungan yang terjadi dalam hitungan detik, Xiaoyan dan Yao Sheng sekali lagi menyelesaikan satu putaran. Kedua belah pihak masing-masing memiliki sepasang sayap dan kelincahan besar di atas air hitam, dan mereka memiliki pemahaman masing-masing tentang kecepatan masing-masing. Orang ini tampaknya tidak terpengaruh oleh daya hisap air hitam. Sebaliknya dia bahkan lebih lincah seperti ikan yang memasuki air. Xiaoyan dengan lembut bergumam sambil merajut alisnya dan menyaksikan Yao Sheng yang terletak dekat dengan air hitam. Kelincahan aneh yang ditampilkan Yao Sheng pada air hitam tadi telah melebihi harapannya. Jika dia tidak menampilkan Fire Palm pada saat penting terakhir untuk mengguncang udara dan melepaskan angin untuk memperlambat serangan lawan, sepertinya dia akan menerima beberapa luka dalam pertukaran ini untuk menguji satu sama lain. Sepertinya saya harus berurusan dengan air hitam ini. Jika tidak, kekuatan serangan rekan ini melonjak lebih dari 20% saat di atasnya. Sebuah pikiran dengan cepat berputar di dalam hati Xiaoyan. Tidak peduli betapa anehnya air hitam ini, pada akhirnya memiliki sifat air. Selama itu air, saya tidak takut. Saya akan membuat itu menguap semua. Xiaoyan tidak memiliki keraguan sedikit pun saat pikiran itu terlintas di hatinya. Yao Sheng menatap 10 gumpalan api berwarna hijau yang tersebar di langit dari dalam arena. Ekspresinya sedikit berubah. Itu terutama ketika tatapannya menyapu senyuman dingin di sudut mulut Xiaoyan. Hatinya sedikit tenggelam setelah itu. Pergi! Xiaoyan menjentikkan jarinya saat dia tergantung di udara. Segera 10 gumpalan ditambah api kecil ditembak jatuh. Tubuh Yao Sheng memutar dan dengan cepat mengelak ketika dia merasakan nyala api berwarna hijau itu terbang. Namun, nyala api ini tidak diarahkan pada Yao Sheng. Sebaliknya mereka berlama-lama sekitar setengah kaki di atas arena, dengan sigap berbondong-bondong berkeliling-liling. Interaksi jarak dekat seperti itu menyebabkan air hitam yang tersebar di tanah dengan cepat mengering pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Air tidak bisa menahan suhu yang menakutkan dari inti api teratai hijau. Hahaha. Taktik Xiaoyan benar-benar membuat mata seseorang menjadi pusing. Sangat mungkin bahwa Yao Sheng yang telah kehilangan efek dunia air hitam akan ditekan oleh Xiaoyan dalam hal kecepatan. Lin Xiuya tidak bisa menahan tawa saat dia menyaksikan air hitam di arena telah dikurangi setengahnya. Dia adalah satu-satunya yang dapat menggunakan teknik ini. Dunia air hitam itu adalah koagulasi Yao Sheng Douqi dan beberapa cairan beracun khusus. Api biasa akan kesulitan mengatasinya, ucap Han Yu. Api itu memang sangat merepotkan. Tatapan Lin Xiuya melirik gumpalan api berwarna hijau api seperti ular yang sembarangan acak-acakan.
Liu Qing mengerutkan kening saat dia mengamati air hitam yang dengan cepat mereduksi arena di sisi lain. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Yao Sheng dalam masalah," ucap Liu Qing. Kecemasan segera melintas di wajah cantik Liu Fei ketika dia mendengar ini. Dia berdiri dan berteriak ketika ekspresi Liu Qing tenggelam. Dia berteriak dengan suara rendah, "Duduklah. Bagaimana menurut Anda penampilan Anda dengan berteriak ketika menonton pertandingan?" ucap Liu Qing. Liu Fei hanya bisa kembali ke tempat duduknya yang penuh dengan keluhan ketika dia dimarahi oleh Liu Qing. Dia menggunakan tatapan jahatnya untuk menatap Xiaoyan yang tertahan di udara sementara dia mengumamkan kutukan. Yang dia lakukan hanyalah mengandalkan teknik terbang Do. Apa yang harus dibanggakan? Gumam Liu Fei. Selama mampu mengalahkan lawannya, itu tidak bisa dianggap sebagai tipuan. Sebuah pertandingan di mana satu set segala macam aturan tidak lain adalah perdebatan antara anak-anak. Dalam pertandingan kehidupan nyata dan kematian, orang yang sudah mati tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan perselisihan. Liu Qing menjawab dengan lemah. Tatapannya yang melirik ke arena tiba-tiba memadat saat dia menghela nafas lega. Dunia air hitam Yao Sheng dapat dianggap telah bertemu musuh bebuyutannya, ucap Liu Qing. Saat kata-kata Liu Qing terdengar, kelompok terakhir dari air hitam di arena berubah menjadi kehampaan di bawah api yang berputar, dan ekspresi hijau Yao Sheng sangat berapi-api. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya di langit. 10 gumpalan api berwarna hijau yang telah menjadi jauh lebih kecil ditarik kembali ke tubuhnya. Dia samar-samar menatap wajah hijau marah Xiao Sheng sebelum mengepakkan sayap di punggungnya. Penguasa berat di tangannya sekali lagi dibungkus oleh Daoqi yang kuat. Selanjutnya, saya ingin melihat taktik apa yang Anda miliki, ucap Yao Sheng. Wajah Yao Sheng hijau marah saat dia menatap Xiaoyan di langit yang memiliki senyuman mengejek yang tergantung di sudut bibirnya. Tangannya mengecangkan cengkramannya pada belati saat dia berkata dengan dingin, "Bahkan tanpa dunia air hitam, Anda akan kalah cepat atau lambat. Saya tidak percaya bahwa teknik rahasia Anda meningkatkan kekuatan Anda dapat bertahan lama," ucap Yao Sheng. "Ini cukup untuk menghabisimu," jawab Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pelan. Yao Sheng merasakan sesuatu. Kakinya menginjak berat di tanah dan uap air hitam tiba-tiba melonjak keluar dari bawah kakinya. Akhirnya itu bertabrakan dengan penguasa yang berat itu. Serangan penguasa berat oleh Xiaoyan baru saja jatuh ketika Yao Sheng yang gelap dan kejam sekali lagi menerkam dengan cara yang seperti kilat. Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat Yao Sheng datang menyerang. Toki di tubuhnya hanya seperti sungai berderap yang dengan cepat mengalir tanpa henti di dalam jalur kinya. Itu mengisi berbagai bagian tubuhnya dengan kuantitas yang sangat besar dan memberikan kekuatan. Kedua tangannya memegang penggaris berat itu dengan erat ketika sebuah seruan rendah terdengar dari tenggorokannya. Segera penguasa berat sekali lagi dengan kejam menusuk ke depan ke arah Yao Sheng. Di bawah serangan ini, jarak antara keduanya pada dasarnya tertutup dalam sekejap mata. Namun, ketika kedua belati Yao Sheng melakukan kontak dengan penguasa berat Xiaoyan, tubuh mereka anehnya memutar. Tubuh mereka menggunakan posisi yang unik karena mereka berada dekat dengan permukaan penguasa yang berat dan diputar beberapa kali sebelum mereka tiba-tiba muncul di tempat di mana Xiaoyan memegang penguasa berat. Seruan beberapa terdengar di stadion karena semua orang menatap Xiaoyan. Yao Sheng tiba-tiba menggertak untuk mendekatinya. Di bawah jarak sedekat itu, kekuatan penguasa berat itu pada dasarnya benar-benar diblokir oleh pihak lain. Hanya ada beberapa orang yang merajut alis mereka, sementara seluruh stadion berseru. Wajah Liu Fei sangat gembira. Wajahnya agak memerah saat dia menyaksikan Xiaoyan menghadapi situasi berbahaya. Dia hampir bersorak, namun mata Liu Qing yang duduk di sampingnya menatap tajam ke wajah Xiaoyan. Tidak ada kepanikan sedikit pun di sana. Sebaliknya itu samar-samar berisi senyum dingin. Jantungnya segera tenggelam sedikit. Saat belati mendekati tangan Xiaoyan, kegembiraan di sudut mulut Yao Sheng meluas. Pada saat belati yang sangat dekat dengan Xiaoyan yang terakhir akhirnya bergerak, dia tidak mengadopsi serangan balik yang mengejutkan, tetapi malah mengambil inisiatif untuk melepaskan penguasa berat di tangannya. Penguasa yang berat terbang. Suara jernih menyebabkan beberapa orang menghela nafas. Mungkinkah
Pertarungan masih berlanjut setelah dia kehilangan senjatanya. Tentu saja ada cukup banyak orang yang mengadopsi pemikiran lain. Pada saat ini mereka tiba-tiba teringat adegan pertarungan Xiaoyan dengan Bai Cheng kembali di arena pertarungan. Pada saat itu kekuatan Xiaoyan telah ditampilkan setelah kehilangan senjatanya, bahkan lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya. Tindakan Xiaoyan meninggalkan senjatanya menyebabkan sukacita liar melonjak ke wajah Yao Sheng. Saat ini tidak memungkinkan dia untuk ragu lagi. Pisau di tangannya tiba-tiba ditutupi oleh Daoki berwarna hitam. Imaginary Submerged Tomb. Sebuah teriakan gelap yang berisi rasa dingin yang lebat keluar saat sepasang belati dengan cepat berguncang dengan cara yang aneh. Benang-benang udara hitam menutupi mereka saat belati bergetar. Udara hitam yang ditimbulkan menjadi ular racun yang memiliki roh ketika ditembak ke segala arah. Pada saat ini setiap utas dari udara hitam memiliki kekuatan untuk menembus batu besar. Saat nyala api di dalam tubuh melonjak keluar, bagian keluar tubuh Xiaoyan sekali lagi dibungkus oleh api. Selain itu ketika nyala api berkedip, itu diaglomerasi menjadi armor api dalam sekejap mata dengan kecepatan seperti kilat. Karena banyaknya benang hitam yang dilemparkan pada armor, itu tampak seperti es bertemu dengan minyak mendidih saat suara berulang kali dipancarkan. Kedua belati hitam gelap itu sangat besar. Meskipun armor api hijau sangat kuat, itu masih ditembus oleh kedalaman setengah jari. Meskipun itu ditembus, ini adalah batas belati. Yao Sheng dengan kasar mendorong pisau itu, tetapi mereka tidak bergerak sedikit pun. Tak berdaya, ia hanya bisa dengan cepat melepaskan tangannya. Api hijau Daoki yang tiba-tiba melonjak dan nyala api yang menutupi kepala Xiaoyan langsung menghilang. Wajah Xiaoyan terungkap dengan hilangnya pelindung itu. Pada saat ini mulutnya tampak seperti katak saat ia berdetak dalam gerakan ritmik yang besar. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Ini buruk. Jantung Yao Sheng yang terbang mundur tiba-tiba tenggelam ketika dia menyaksikan gerakan Xiaoyan yang berubah. Auman singa harimau emas, teriak Xiaoyan. Suara raungan harimau melonjak keluar dari mulut Xiaoyan. Gelombang suara seperti substansi melingkar menyebar dengan cara seperti kilat seperti riak. Seketika itu tertangkap oleh Yao Sheng. Kepala Yao Sheng segera menjadi pusing. Perutnya terasa mual ketika mulut penuh darah segar mengalir ke tenggorokannya sebelum akhirnya keluar dari sudut mulutnya. Hati semua orang tiba-tiba terangkat ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tahu pemenang akan diputuskan pada saat ini. Rasa pusing Yao Sheng berlangsung selama beberapa napas. Namun ketika pikirannya secara bertahap memulihkan kesadarannya, bayangan hitam sudah muncul di depannya. Ketika kejutan naik di dalam hatinya, angin yang sangat kuat yang membawa ledakan sonik rendah terdengar di seluruh arena. Ledakan Octana. Yao Sheng sudah kehilangan kesempatan untuk menghindar dari jarak sedekat itu. Wajahnya ditutupi oleh keterkejutan dan keputusasaan. Yao Sheng telah kalah. Kata-kata yang redup terdengar dari mulut Liu Qing dan Lin Xiuya pada saat yang bersamaan. Namun, wajah pembentuk gelap dan serius sementara wajah yang terakhir dipenuhi dengan keheranan dan senyuman. Tinju yang dibungkus oleh Daoki yang kuat melewati penghalang udara dan membawa kekuatan yang tak tertandingi dan menabrak dada Yao Sheng yang terkejut. Kepalanya diputar dan kekuatan yang dilemparkan ke segala arah diluncurkan. Darah segar yang diludahkan diuapkan oleh api ketika masih sekitar 2 hingga 3 kaki dari tubuh Xiaoyan. Armor api hijau di tubuh Xiaoyan bergetar sebelum dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Xiaoyan perlahan melangkah maju. Dia menatap wajah putih pucat Yao Sheng di luar arena dengan sikap acuh tak acuh. Suara tenang bergema di atas arena. Anda telah kalah. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.